Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kejaksaan Agung merilis penyitaan uang dari penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit di tahun 2022. Total uang yang disita sebesar 11,8 triliun rupiah. Uang sebesar 11,8 triliun rupiah ini disita dari 5 terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. 5 terdakwa ini telah diputus hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Namun Kejagung sudah resmi mengajukan banding. Dalam tuntutannya, Kejagung meminta Wilmar Group membayar uang pengganti senilai 11,8 triliun rupiah. Penuntutan 5 terdakwa korporasi tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Terdapat kerugian negara dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara. Seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Wah, saudara, bisa Anda bayangkan berapa total nilai uang tunai yang ada di sekeliling saya ini? Kayaknya sih udah bisa beli pulau ya. Nah, tapi ini sayangnya bukan uang saya. Ini merupakan uang sitaan Kejaksaan Agung hasil dari tindak pidana korupsi pemberian CPO dan turunannya dari 5 korporasi Wilmar Group. Saya ingin pastikan berapa sih total uang tunai yang disita dan ini kira-kira berapa jumlahnya sebanyak ini. Saya akan tanya langsung ke Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Harli Siregar. Pak, izin minta waktunya bentar. Pengen pastikan dulu Bapak, ini total uang yang disita dari 5 korporasi tersebut ada berapa? Kalau totalnya itu 11,8 triliun lebih. Kalau yang di sini juga artinya 11 triliun? Yang ini kita display ini 2 triliun karena menyangkut tempat, menyangkut keamanan, sehingga 11,8 triliun itu belum bisa kita tampilkan semua. Tapi 11,8 triliun itu sudah masuk di RPL kita, rekening penampungan lainnya yang ada. Itu ada rekening penampungan lainnya di rekening di Jampitsus dan oleh pihak PT Wilmar langsung menyetorkan itu ke situ. Ini baru 2 triliun ya sebanyak ini. Ya. Nah, ini bagaimana prosesnya Pak? Dan 5 korporasi Wilmar Group itu siapa saja? Nah, jadi prosesnya seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa ini kan sesuai dengan tuntutan kita dan ini sedang berproses sekarang di Mahkamah Agung tingkat kasasinya atas putusan onslah ya. Dan ternyata ya kita menghormati bahwa ada kesadaran untuk mengembalikan kerugian keuangan negara itu, dan itu total penuh 11,8 triliun lebih. Dan atas dasar itu tentu karena ini sudah proses penuntutan dan belum ingkrah PAN-HWSD, belum berkekuatan hukum tetap, maka itu harus disita. Disita nanti akan dijadikan sebagai barang bukti dalam proses kasasi sekarang. Oleh karenanya kami akan mengajukan memori tambahan terkait itu dan memasukkan fakta ini menjadi fakta hukum. Sedangkan 5 korporasi yang ada di Wilmar Group itu ada PT Multimas Nabati Asahan, kemudian ada Multinabati Sulawesi, kemudian ada Sinar Alam Permai, ada PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan ada PT Wilmar Nabati Indonesia. Jadi 5 itu ada rincian terkait dengan total kerugian keuangan negara yang yang mereka kembalikan. Baik, terima kasih Pak Harli. Selamat ya, sudah berhasil. Terima kasih Pak Harli, sehat selalu. Dan saudara, kita nantikan bagaimana putusan Mahkamah Agung terhadap hasil sitaan uang tunai dari 5 korporasi yang menyebabkan kerugian negara. Tentunya diharapkan bisa memberikan perbaikan begitu kepada tata kelola sawit khususnya yang juga terlibat dari tindak pidana korupsi kali ini. Asri Gunawan, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta.